Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalina wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, al-mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ala sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwah wa akhwati fillah, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, pujian dan syukur marilah senantiasa kita sanjungkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan ya, dengan syukur kita Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan kenikmatan ya, dan menjadikan kita orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun kebahagiaan yang abadi, yaitu di akhirat nantinya. Kemudian salawat serta salam semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa limpah curahkan kepada sebaik-baik uswah dan qudwah kita semua, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, yang kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala menempatkan kita pada jannah, yang kelak kita akan menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam di jannah atau di surga tersebut. Ikhwah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita berada di majlis yang kedua ya, di dalam pembahasan menemani sang Nabi di surga tertinggi, yaitu apa saja perkara-perkara yang hendaknya diketahui dan diamalkan oleh setiap muslim agar kelak ia bisa bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersama menempati al-firdaus ya, surga yang paling tinggi bersama Nabi alaihi salatu wassalam ya. Yang pertama, waktu itu sudah kita sebutkan, poin yang pertama adalah ta'atuhu sallallahu alaihi wasallam, yaitu mentaati beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Banyak ya perintah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, maka lakukan ya, itu adalah bentuk ketaatan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula berupa larangan-larangan. Maka sebagai umatnya yang taat kepada Rasul, wajib bagi kita untuk menjauhi dengan sejauh-jauhnya larangan-larangan tersebut. Maka siapa yang mentaati beliau sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan dengannya Allah Subhanahu wa taala akan menempatkan kita bersamanya di surga ya, di surga yang paling tinggi. Kemudian poin yang kedua, yang bisa membuat kita bersama dengan Nabi alaihi salatu wassalam ya, bersahabat dan menemani Nabi di surga nanti adalah mahabbatun Nabi sallallahu alaihi wasallam wattiba'uhu, yaitu mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ittiba, yaitu mengikutinya ya. Jadi mencintai dan mengikutinya. Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain.
tidaklah beriman salah seorang dari kalian. Ya. Yang dimaksud di sini adalah umat Nabi semuanya, termasuk kita di dalamnya. Maka Nabi ingatkan, la yu'minu ahadukum, tidak dikatakan beriman ya, salah seorang dari kita, hatta akuna ahabba ilaih, sampai aku menjadi yang paling dia cintai. Ini kata Nabi alaihi salatu wassalam ya. Min walidihi wa waladihi, bahkan kecintaan kepada Nabi itu wajib ya, di atas kecintaan kepada siapapun. Wajib lebih tinggi kecintaan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, bahkan min walidihi wa waladihi, dibanding kecintaan seseorang kepada ayahnya ya, ataupun kepada anaknya, bahkan wan nasi ajmain, dibandingkan kecintaan kita kepada seluruh manusia yang lainnya ya. Maka kecintaan kepada Nabi berada di atas kecintaan semua yang tadi. Harus berada di atas kecintaan kepada orang tua, kecintaan kepada anak ya, kecintaan kepada budaya, kecintaan kepada adat, kecintaan kepada seluruh manusia yang lain, harus di bawah kecintaan kepada Nabi alaihi salatu wassalam ya. Kenapa demikian? Karena cinta Nabi kepada kita, kepada umatnya juga melebihi kecintaan siapapun terhadap diri kita. Nabi alaihi salatu wassalam mendoakan kebaikan untuk kita, untuk umatnya, bahkan kepada kita yang belum sempat dilihatnya ya. Nabi merindukan kita. Nabi alaihi salatu wassalam memikirkan kita, dan Nabi alaihi salatu wassalam bersungguh-sungguh untuk menyelamatkan kita. Beliau tidak ingin ada seorang pun dari umatnya yang kemudian menjadi bahan bakar neraka. Maka karena kecintaan yang besar dari sang Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita ya, kita lihat ya, betapa besar perjuangan beliau di dalam mendakwahkan ajaran yang diperintahkan oleh Allah kepadanya, mendakwahkan Islam ya, siang malam. Dan Nabi SAW tidak peduli harus mendapatkan cemoohan, harus mendapatkan hinaan ya, harus mendapatkan fitnahan-fitnahan demi menyelamatkan umat. Nabi sudah dikenal sejak kecil orang yang amanah, orang yang jujur, orang yang sudah dihormati. Namun penghormatan umat, penghormatan manusia rela berubah menjadi celaan-celaan kepada beliau demi agar umatnya beriman. Ketika beliau membawa Al-Quran kemudian dihinakan, disebut penyihir gila ya, disebut tukang dusta ya, disebut sebagai pemecah belah. Padahal yang beliau inginkan adalah manusia itu berkasih sayang, manusia itu semuanya justru bersatu, dituduh sebagai pemecah belah, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ini adalah bukti kecintaan Nabi alaihi salatu wassalam kepada kita ya, kepada seluruh umat ya. Maka wajar kalau Nabi kemudian katakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Tidak beriman salah seorang dari kalian ya, sampai ia mencintaiku ya, melebihi kecintaan kepada bapaknya, kepada anaknya, dan kepada seluruh umat yang lainnya. Ya. Bahkan Nabi alaihi salatu wassalam demi mendakwahkan ajaran Islam ya rela beliau disakiti ya, dihinakan oleh ya keluarganya sendiri, oleh pamannya misalnya.
Ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan wa anzir ashiratakal aqrabin, ya, hendaklah engkau berikan peringatan kepada keluargamu yang terdekat terlebih dahulu. Ya. Setelah sebelumnya turun surat-surat, ya, yang menandakan kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka akhirnya turun, ya, qum fa'anzir. Berdirilah dan berilah peringatan. Perintahkan terhadap keluarganya sendiri, maka beliau mengumpulkan Bani Hashim, ya, kabilah yang termasuk famili keluarga Nabi alaihi salatu wassalam, dikumpulkan semuanya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, bagaimana pendapat kalian tentang aku? Ya, mereka semua sepakat menjawab bahwasanya kau adalah orang yang tidak kami kenali melainkan dengan kejujuran. Ya. Bahkan bagaimana kalau aku katakan di balik bukit ini yang ada musuh yang siap menyerang? Mereka semua percaya. Ya, kami percaya kepadamu, ya, karena tidaklah kami lihat dari dirimu melainkan kejujuran. Sehingga akhirnya Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, fa inni nadhirun lakum, baina yadayya adzabin syadid. Ya. Ketahuilah wahai kaumku, wahai kabilahku, sesungguhnya aku mengumpulkan kalian di sini untuk menyampaikan risalah. Inni nadhirun lakum. Aku adalah nadhir, pemberi peringatan untuk kalian. Ya. Memperingatkan kalian dari azab yang pedih kalau kalian berpaling dari peringatan ini. Aku seorang Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa yang dikatakan oleh Abu Lahab ketika itu? Ya. Tabban laka sa'iral yaum. Ya. Alihada jama'tana. Celakalah wahai Muhammad, untuk seperti inikah engkau kumpulkan kami, engkau kumpulkan paman-pamanmu, bibi-bibimu, keponakan-keponakan, sepupumu semua berkumpul, lalu engkau sampaikan hal seperti ini. Ya. Lalu Allah bantah ketika Abu Lahab mengatakan tabban laka, kecelakaan atasmu wahai Muhammad. Ya. Allah turunkan tabbat siyada abi lahabi wa tab. Yang celaka itu ya Abu Lahab. Begini perjuangan Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Maka apa yang dikatakan oleh Waraqah bin Naufal, ya, ketika mendengarkan kisah Nabi melalui lisan ibunda kita Khadijah radhiyallahu taala anha, apa yang dikatakan Waraqah? Ya, andaikan masa itu nanti aku masih muda, masih kuat, ya, aku akan membelamu. Ya. Ketika kaummu mengusirmu, ketika mereka merendahkan dan melecehkanmu, Nabi kaget, ya. Apakah kalau saya membawa kebenaran, saya sampaikan kepada mereka, mereka akan mencelakai saya? Ya. Dan ternyata belum ke yang lain, ya, masih keluarganya sendiri ada yang menentang. Abu Lahab ini pamannya Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Jadi besar, ya, tantangannya. Tapi Nabi alaihi salatu wassalam tidak surut, ya. Tidak dijadikan itu sebagai ajang tes. Waduh, gimana dengan yang lain? Kalau ternyata saya sampaikan dakwah ini, ya paman saya sendiri menolak, paman saya sendiri sumpah serapah supaya saya celaka, ya. Lalu bagaimana yang lain? Bisa-bisa mereka membunuh saya, bisa-bisa mereka mencelakakan saya. Tetapi Nabi alaihi salatu wassalam ternyata tidak berhenti. Ingat, ya, kalau tidak disampaikan umat yang celaka semuanya. Maka beliau sampaikan terus dakwah itu. Sampaikan bertahun terus. Dimulai dari dakwah sembunyi-sembunyi di rumah Al-Arqam dan seterusnya. Ya. Mulai bertambah kaum muslimin walaupun sedikit. Sampai 10 tahun berdakwah hanya sedikit orang-orang yang beriman kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Kemudian meninggal
ya, pamannya, meninggal istrinya di waktu yang berdekatan. Abu Thalib, ya, paman yang baik yang membelanya meninggal. Kemudian istri beliau, ya, yang merelakan semuanya untuk menunjang dakwah suaminya, ya, bahkan sampai tulang belulangku jika bisa jadi jembatan, ya, untuk risalah, untuk tersampaikannya dakwah pakai, ya, meninggal Khadijah radhiyallahu taala anha. Sehingga tahun tersebut disebut oleh para ulama Amul Huzn, ya, tahun duka cita. Tetapi apakah Nabi SAW menghentikan dakwahnya? Ternyata tidak. Paman yang selalu membelanya sudah meninggal, ya. Istri yang selalu menyokongnya, menguatkannya juga sudah meninggal dunia. Tetapi kecintaan yang besar kepada umat, ini risalah harus sampai. Dakwah harus diketahui umat. Siapa yang wajib untuk disembah sekaligus memiliki hak untuk disembah itu harus tahu manusia, supaya mereka akhirnya selamat. Maka ini yang menjadi penyemangat Nabi alaihi salatu wassalam. Spirit Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk terus berdakwah, ya. Ketika dilihat orang-orang Mekah berat untuk menerima Islam, bahkan berat tantangan yang beliau rasakan, beliau coba, ya, dari jalan lain. Beliau ke Taif, daerah yang tidak begitu jauh dari Mekah untuk ukuran sekarang, tapi di masa itu tentu ini perjalanan yang berat. 80 km sebelah selatan Mekah, ya, ini letaknya Taif, ya, kalau di masa ini 80 kilo hal yang ringan. Di masa beliau, ya, ditempuh dengan unta atau ditempuh dengan jalan kaki, ya, dari Mekah ke Taif adalah sesuatu yang sangat berat. Tapi demi umat, mungkin orang Taif mau menerima dakwah. Kalau orang-orang Taif mau menerima dakwah, mau menerima Islam, ya, nanti mudah-mudahan orang Makkah juga tertarik. Mudah-mudahan mereka mau berpikir. Maka Nabi SAW dalam keadaan sedih, dalam keadaan duka cita seperti itu, semangat untuk berdakwahnya tetap berkobar. Pergi beliau sallallahu alaihi wasallam ke Taif, ya, pergi ke Taif, ditemui pemuka kabilah Bani Thaqif, ya. Ada Abdul Yalil bin Amr bin Umair As-Thaqafi, juga dua orang saudaranya Mas'ud As-Thaqafi dan Hubayb bin Amr bin Umair As-Thaqafi, ya. Ternyata dari ketiga orang ini tidak ada seorang pun yang menerima seruan dakwah Nabi. Yang ada Nabi dihinakan, ya, dihinakan oleh mereka. Ya, engkau seperti ini Nabi, ya. Apakah tidak ada lelaki yang lebih baik yang Allah pilih untuk jadi Nabi kepada kami, ya. Anak yang dari kecil sudah yatim, ya, pengembala domba dan seterusnya, ya. Mereka rendahkan Nabi alaihi salatu wassalam, ya. Maka Nabi tetap berbesar hati, lalu mengatakan kepada mereka, ya, kalau kalian, ya, memang tidak mau juga beriman, ya, sudah, jangan sampaikan kedatanganku kepada orang-orang Quraisy, ya. Biarkan aku keluar dengan damai sebagaimana aku datang baik-baik. Namun ternyata itu pun tidak dipenuhi, ya. Karena mereka menyuruh orang-orang bodoh, menyuruh para budak untuk berbaris di jalan yang akan dilalui oleh Nabi alaihi salatu wassalam, lalu mereka melempari Nabi alaihi salatu wassalam, ya. Dan Zaid ibnu Harithah radhiyallahu anhu yang setia menemani Nabi alaihi salatu wassalam ketika itu, bercucuran darah Nabi alaihi salatu wassalam, ya. Zaid ibn Harithah juga menjadi tameng. Sebisa mungkin beliau yang menghalangi tubuh Nabi dari batu-batu orang-orang Taif. Dan Nabi pun bercucuran darah karena lemparan batu orang-orang Taif, ya. Hanya saja mereka berpikir, andaikan mereka tidak berpikir, ya, dendam orang-orang Quraisy, dendamnya keluarga Nabi yang ada di Makkah, mungkin mereka akan membunuh Nabi. Hanya saja melihat Nabi sampai seperti itu, ya. Ada di antara mereka yang mengingatkan, jangan biarkan itu Muhammad mati di sini, ya. Kalau Muhammad
mati di tempat kita, akan marah kabilah dia dan menuntut kepada kita. Maka dibiarkan Nabi alaihi salatu wasalam dengan alasan seperti itu, bukan karena mereka kasihan kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Maka ini menjadi hari yang paling besar dukanya bagi Nabi alaihi salatu wasalam. Ketika ditanyakan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, Aisyah mengetahui luka-luka yang paling berat yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dalam perang Uhud. Terkena panah beliau, tanggal giginya, beliau masuk ke dalam sumur, terjerembab di situ, hampir beliau tewas. Maka Aisyah mengetahui ini sesuatu yang berat bagi Nabi, namun beliau coba bertanya kepada Nabi, adakah wahai Rasul ya hari yang lebih berat dibandingkan hari perang Uhud? Nah, kata Nabi SAW, ada, yaitu hari di mana aku mendakwahi Bani Thaqif di kota Taif. Sebutan oleh Nabi SAW. Beliau dilempari bercucuran darah dan seterusnya, sampai akhirnya dapat beliau keluar dari Taif. Keluar dari Taif, beliau bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mengadukan kelemahan dirinya. Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillata hinati wa hawani 'alan nas. Ya arhamar rahimin, anta rabbal mustad'afin wa anta rabbi. Ya Allah, hanya kepadamu aku adukan kelemahan diriku, hanya kepadamu aku adukan sedikitnya usahaku, dan aku adukan hinanya diriku di pandangan manusia, sehingga mereka menghinaku, mereka tidak mempercayai kata-kataku. Ya arhamar rahimin, wahai yang maha pemurah dari yang para permurah. Anta rabbal mustad'afina wa anta rabbi, engkau adalah Rabbnya orang-orang yang lemah, Tuhannya orang-orang yang lemah, dan engkau juga adalah Tuhanku. Ila man takiluni, sekarang hendak engkau serahkan kepada siapa aku ini? Ila ba'idin yatajahamuni, apakah kepada yang jauh yang bermuram durja kepadaku? Am ila aduwin malaktahu amri, ataukah engkau serahkan diriku itu kepada musuh sehingga dia yang menguasai urusanku? Illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Lihat apa kata Nabi SAW, ya. Illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Engkau serahkan aku ke yang jauh yang bermuram durja membenciku, engkau serahkan aku kepada musuh yang akan menguasai urusanku, ya. Selama engkau tidak murka kepadaku wahai Rabb, la ubali, aku tidak mempedulikan semua itu. Kecintaan yang besar kepada umat menjadikan lapangnya dada dan hati Nabi alaihi salatu wassalam. Bahkan yang ia adukan kepada Allah, tidak sedikit pun umat yang menyakitinya. Yang diadukan kepada Allah Subhanahu wa taala bukan penentangan manusia. Yang ia adukan, ya Rabb, sedikit kemampuan usahaku. Wahai Rabb, betapa hina dan rendahnya diriku di hadapan manusia, sehingga mereka enggan untuk beriman kepadaku. Begini keadaan Nabi alaihi salatu wassalam, ya, tidak menyalahkan umat sedikit pun. Besarnya kecintaan kepada mereka, ya. Namun Allah Subhanahu wa taala kemudian mengutus Jibril, dan bersamanya ada malakul jabal, ada malaikat penjaga gunung, ya, yang kemudian malakul jabal ini berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, wahai Muhammad, innallaha azza wa jal qad sami'a qawla qaumika lak. Wahai Muhammad, sesungguhnya Allah azza wa jalla telah mendengarkan apa yang dikatakan oleh kaummu kepadamu, penghinaan dan perendahan mereka. Wa ana malakul jibal, dan aku adalah malaikat yang menjaga gunung-gunung ini.
wa qad ba'asani rabbuka ilaika li ta'murani amruk. Dan Allah sekarang mengutusku agar aku datang kepadamu, agar aku mengikuti apa saja yang kau perintahkan kepadaku. Wa bima syi'ta, apa saja yang kau inginkan, aku diperintahkan untuk mengikutinya. Ya. Kemudian malaikat itu menawarkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, in syi'ta an utbiqu alaihimul akhsyabain fa'altu. Hai Muhammad, kalau engkau mau 2 gunung yang besar ini, biarlah aku timpakan kepada mereka, kepada umatmu yang ingkar, yang enggan mau mendengar dakwah darimu. Kalau engkau mau, fa'altu, aku akan lakukan. Ini malaikat penjaga gunung, mudah baginya untuk mengangkat dan melemparkan gunung. Namun apa yang dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, ya, saking besarnya kecintaan beliau kepada umat, sudah disakiti, sudah bercucuran darah, ya, juga direndahkan, selain fisik, ya, jiwanya juga disakiti. Namun ketika datang tawaran seperti itu, biarkan aku mengangkat kedua gunung ini dan melemparkan kepada kaum yang durhaka itu, kata Nabi alaihi salatu wassalam, bal arju ayyukhrijallahu min aslabihim may ya'budullah la yusyriku bihi syai'a. Tidak wahai malakul jabal, yang aku inginkan bukan hal itu, ya. Yang aku inginkan justru aku berharap Allah subhanahu wa ta'ala akan mengeluarkan dari tulang-tulang sulbi mereka, mengeluarkan dari anak keturunan mereka, may ya'budullah wa la yusyriku bihi syai'a, orang-orang yang akan hanya menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Harapan yang besar. Biarlah kalau orang-orang tuanya nolak, ya, orang-orang tuanya memusuhi dakwah ini, aku berharap ya ada nanti anak keturunan mereka yang mau menerima dakwah ini, yang mau mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak menyekutukannya dengan apapun, ya. Lihat bagaimana lapang dada dan kebesaran Nabi alaihi salatu wassalam, ya, tidak ada dendam sedikit pun. Andaikan ya orang seperti kita yang diutus oleh Allah, ya mungkin banyak negeri yang hancur, ya. Sakit hati doa untuk kehancuran mereka, kebinasaan mereka, habis. Namun Nabi alaihi salatu wassalam sabar dan terus, ya, demi kebaikan umat. Maka kalau seperti itu besarnya kecintaan Nabi kepada umat, ya wajar kalau Nabi katakan la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nas ajmain. Tidak beriman salah seorang dari kalian, ya, sampai dia menjadikan kecintaannya kepadaku di atas kecintaan kepada ayahnya, kepada anaknya, dan kepada seluruh umat manusia, ya. Bukan sesuatu yang berlebihan, ya. Bukan Nabi yang ingin dicintai oleh kita, tapi itu adalah konsekuensi kewajiban bagi orang yang beriman, bagi orang-orang yang telah diperjuangkan kebaikan mereka oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Bahkan Allah yang mensifati bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam sangat cinta kepada umat. Kalau kita merasakan beratnya ujian di dalam beragama, ya, kalau kita merasakan sulitnya untuk istiqomah karena banyak gangguan dari manusia, maka yang Rasulullah rasakan itu jauh lebih berat. Dan Rasulullah memikirkan itu, memikirkan betapa umatnya itu berat untuk berislam, betapa umatnya itu berat untuk istiqomah, dan beliau memikirkan itu juga terasa berat oleh beliau. Disebutkan oleh Allah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian seorang rasul min anfusikum. Rasul itu dari jenis kalian, manusia sama seperti kita, ya. Dan Nabi pun ingatkan, ya, bahkan diingatkan oleh Allah, qul innama ana basyarum mislukum, ya. Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya aku adalah basyar,
manusia juga sama seperti kalian. Yang membedakan apa? Yuha ilai annama ilahukum ilahu wahid. Ya. Diwahyukan kepadaku oleh Allah, ini yang menjadikan beliau berbeda dengan kita. Dapat wahyu, dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Innama ilahukum ilahu wahid. Sesungguhnya Rabbmu adalah Allah, Rabb yang esa. Ya. Maka Allah juga katakan di akhir surat At-Taubah ini, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang kepada kalian seorang rasul dari jenis kalian sendiri. Azizun alaihi ma anittum. Rasa berat olehnya apa-apa yang kesulitan menimpa kalian. Ya. Jadi kalau kita merasa sulit untuk istiqomah, merasa sulit untuk beribadah, ya, banyak gangguan-gangguan baik dari manusia ataupun yang lainnya, Rasulullah merasakan betul itu. Ya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam harisun alaikum, ya, sangat-sangat bersemangat untuk kalian agar kita semua umatnya beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bil mu'minina raufur rahim, dan ia amat sangat lembut kepada orang-orang yang beriman. Ya. Jadi begitu perjuangan Nabi alaihi salatu wassalam. Dan kalau kita gali, ya, dakwah Nabi alaihi salatu wassalam, ya, kezaliman orang-orang kafir kepada Nabi, ya, tuduhan-tuduhan dusta yang dilancarkan oleh mereka, ya, kaum kufar kepada Nabi alaihi salatu wassalam, percobaan pembunuhan, maka akan sangat banyak. Kenapa beliau menerima semua penderitaan tersebut? Hinaan, cacian, percobaan pembunuhan. Karena beliau mendakwahkan tauhid, ya, mendakwahkan risalah Islam ini agar umatnya tidak sesat. Kecintaan yang besar dari Nabi, maka sudah menjadi kewajiban bagi kita umatnya untuk mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam di atas kecintaan kepada apapun. Ya. Apalagi dia sekedar kecintaan kepada hobi. Ya, kalau itu memang bertentangan dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya tinggalkan. Kalau itu dihitung sebagai maksiat, tinggalkan. Taubat darinya. Karena Nabi SAW meninggalkan kenyamanan, meninggalkan pujian, meninggalkan apa-apa yang hendak diberikan oleh orang-orang kafir kepada beliau, ya, demi mendakwahi umat. Pernah orang-orang kafir datang kepada Abu Thalib, ya, untuk membujuk Nabi Muhammad SAW berhenti dari dakwahnya. Katakan kepada keponakanmu itu, wahai Abu Thalib, kalau dia ingin jadi orang kaya, ya, kalau dia ingin jadi orang kaya, katakan, ya, kami semua akan kumpulkan harta, kami rela harta-harta kami kumpulkan dan kami berikan kepada keponakanmu, kepada Muhammad itu, dia menjadi orang yang paling kaya di antara kami. Ya. Ini tawaran orang-orang kafir, ya, dan juga tawaran-tawaran yang lainnya. Namun Nabi Muhammad SAW, ya, tidak mempedulikan apa yang mereka katakan. Lurus terus di dalam dakwah. Demi apa? Demi umat. Ya. Beliau SAW meninggalkan segala tawaran-tawaran dan kenyamanan duniawi demi kebahagiaan umatnya di akhirat. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Di dalam As-Sahihain, Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Apa kata Anas? Anna rajulan sa'alan Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang lelaki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam anis sa'ah. Yang ditanyakan itu adalah tentang kiamat. Ya. Faqal, lelaki itu mengatakan, mata sa'ah wahai Muhammad. Ini lelaki Badui, ya, dari pedalaman, jarang-jarang ketemu dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau para sahabat lebih baik adabnya, lebih lembut. Ini orang Badui, ya.
Ada yang mau ditanyakan langsung. Maka dia katakan, mata sa'ah, kapankah kiamat itu terjadi? Maka apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Wa madza a'dadta laha. Engkau bertanya tentang kiamat. Ya, memangnya bekal apa yang sudah engkau siapkan? Ya. Nah, sekaligus ini tanbih peringatan dari Nabi, ya. Bahwasanya yang terpenting bagi kita bukan mengetahui kiamat tahun sekian, tahun sekian. Tapi yang paling penting itu adalah bekal. Ya. Gak peduli kiamat 10 tahun lagi, 100 tahun lagi, 200 tahun lagi, ya. Atau esok kalau bekal kita banyak, ya. Kalau bekal kita bagus, ya. Ini yang paling penting, ya. Karena kalaupun kiamat, ya, terjadi masih lama, kita akan mati juga. Yang kita tidak tahu kapan akan mati, ya. Maka ini, ya, peringatan dari Nabi, ya. Yang paling penting dari kita bukan mengetahui kapan kiamat, tahun berapa, ya, tapi adalah sudah seperti apa, ya, bekal kita kalau kiamat itu terjadi, ya. Toh kiamat tidak terjadi, kita bisa mati kapan saja. Bagaimana amal kita? Bagaimana bekal kita? Ya. Makanya Umar bin Khattab katakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Ya, hisab, ya. Hitung-hitung diri kalian, amal-amal kalian itu hitung sebelum kalian dihitung oleh Allah nantinya. Jadi yang paling penting bagi kita adalah bukan kapan kiamat, ya, tetapi adalah apa yang sudah kita siapkan andai kiamat itu terjadi. Dan ini yang ditanyakan oleh Nabi kepada orang yang bertanya kepada beliau, mata sa'ah, kapan kiamat? Wa madza a'dadta laha. Apa yang sudah engkau siapkan untuk bekal menghadapi kiamat itu? Maka orang ini kemudian mengatakan, la syai', ya, enggak ada, enggak banyak amal saya, illa anni uhibbullaha wa rasulah, ya, kecuali saya ini adalah sangat-sangat cinta kepada Allah, sangat-sangat cinta kepadamu wahai Rasulullah, ya. Faqal, maka apa kata Nabi? Anta ma'aman ahbabat, engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Ya, ini semangat kita untuk mencintai Nabi alaihi salatu wassalam. Kita akan dibangkitkan oleh Allah dan ditempatkan bersama orang-orang yang kita cintai. Ya. Maka kalau Nabi alaihi salatu wassalam sosok yang paling kita cintai, dan kecintaan kepada Nabi alaihi salatu wassalam melebihi kecintaan kita kepada apapun, mudah-mudahan itu menjadi modal kita, modal supaya kita masuk ke dalam jannah, ya, masuk ke dalam surga. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu yang melihat orang Badui ini nanya, ya, dan mendengar jawaban Nabi alaihi salatu wasallam, anta ma'aman ahbab, engkau bersama dengan orang yang engkau cintai. Maka kata Anas, fama farihna bi syai'in farahana bi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta ma'aman ahbab. Tidak ada satu kebahagiaan yang membuat kami lebih bahagia, kata Anas, yang membuat kami para sahabat Nabi lebih bahagia dibandingkan kebahagiaan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, anta ma'aman ahbab, engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Maka kata Anas, fa ana uhibbun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar wa arju an akuna ma'ahum bihubbi ila iyahum, ya, wa illam a'mal bimisli a'malihim. Kata Anas, perkataan Nabi, anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama dengan orang yang kau cintai, membuat kami bahagia. Dan aku mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku mencintai Abu Bakar, aku cinta kepada Umar, dan aku berharap kelak akan Allah samakan, akan Allah bersamakan aku bersama Nabi, Abu Bakar dan Umar, bihubbi iyahum, dengan modal apa? Modal kecintaanku kepada mereka,
wa illam a'mal bimisli a'malihim, walaupun aku tidak mampu beramal seperti amalan-amalan mereka. Ya. Tidak mampu beramal seperti amalan Nabi, tidak mampu beramal seperti amalan Abu Bakar dan Umar, namun modal cinta mudah-mudahan membawaku untuk bersama mereka. Sudah masuk waktu Isya, kita salat Isya terlebih dahulu, kita lanjutkan sedikit setelah salat Isya nantinya. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sudah kita sebutkan ya, hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, di mana Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan anta ma'aman ahbabat, engkau bersama dengan orang yang engkau cintai, ya. Dan ini merupakan jawaban Nabi SAW yang membuat Anas sangat bahagia, ya. Lalu dia mengatakan, ana uhibbun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar wa arju an akuna ma'ahum bihubbi iyahum wa illam a'mal bimisli a'malihim. Maka aku mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencintai Abu Bakar, mencintai Umar, dan aku berharap kelak bersama mereka dengan modal cintaku ini. Ya, walaupun tentunya aku tidak bisa beramal seperti amalan-amalan mereka. Ya. Tetapi dijelaskan oleh para ulama, al-muhib as-sadiq, seorang pencinta yang jujur, ya, yang akan mendapatkan keutamaan-keutamaan sebagaimana yang kita sebutkan, adalah orang yang berusaha mengikuti jalan Nabi alaihi salatu wassalam dan menapaki jejak langkah beliau. Di samping kecintaan harus ada kesungguhan untuk mengikuti beliau, walaupun tentu kita tidak akan mampu. Ya. Siapa yang mampu dari kita sholat malam sampai kakinya bengkak? Ya. Siapa yang mampu dari kita menahan ya, lapar, memilih hidup sederhana? Ya, bahkan pernah 3 purnama itu tidak ada api yang menyala di rumah istri-istri Nabi alaihi salatu wassalam, ya. Padahal dunia terbentang, andaikan beliau mau, maka beliau bisa menjadi orang yang sangat kaya. Tentu zuhud kita, ibadah kita, salat malam kita, ya, sedekah dan infak kita tidak akan bisa menyamai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi setidaknya jikalau kita memang mencintai Nabi, diusahakan ada dari jejak-jejak langkah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang juga kita tapaki, kita ikuti. Ya. Di dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, di dalam beradab, di dalam berakhlak, di dalam hal-hal yang mudah, ya, yang setiap kita mampu untuk mengikutinya, ikuti. Ya. Bukan sebagaimana sebagian orang mengklaim paling cinta Nabi, ketika ada orang, ya, berusaha berpenampilan sebagaimana yang digariskan di dalam hadis-hadis Nabi, justru malah direndahkan. Padahal justru dari yang dianggap remeh, yang dianggap kecil, itulah kita memulai, ya, membuktikan cinta kepada Nabi SAW. Ya, kita para lelaki, apa yang membuat kita berat berpakaian di atas mata kaki? Kan semua mampu, harusnya semuanya mampu. Ya. Kok tidak nambah modal lagi? Kalau jahit juga, ya,
Kalau beli celananya udah jadi, ya memang nambah modal juga paling hanya 10 atau 20 ribu. Ya. Sementara pahala dapat terus. Ya. Potong keluar uang 10 ribu, 20 ribu. Semenjak kita potong itu, kita berpakaian, ya, dengan menyesuaikan apa yang disebutkan di dalam hadis Nabi, dapat pahala. Ya. Kemana pakaian itu dipakai, dapat pahala. Ya. Yang memelihara jenggot, apa yang sulit? Ya. Padahal pahala dapat terus, bahkan sampai tidur pun dapat. Ya. Nggak ada yang dilepas jenggotnya pas tidur kan? Dapat. Ya. Dapat terus kemana-mana. Ya. Ya. Berapa ada yang pernah ngitung jenggotnya? Nggak pernah, karena ya banyak gitu. Dan dapat terus pahala. Ya. Yang nggak berjenggot, ya dapat pahala niat kalau dia ingin seperti Nabi alaihissalam. Ya. Apa yang disebutkan di dalam hadis Nabi, ya, ingin dia lakukan, namun ya takdir Allah tidak mentakdirkannya berjenggot, setidaknya ada cinta dan kesungguhan untuk melakukannya. Jadi ini yang harus dibuktikan, dinampakkan oleh orang-orang yang mengklaim cinta kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Karena kalau hanya sekedar cinta, ya, maka tidak ada dari kita seorang pun yang lebih cinta kepada Nabi dibandingkan Abu Thalib. Ya. Gak ada dari kita yang mencintai Nabi SAW, membantu Nabi alaihi salatu wassalam, melindungi Nabi alaihi salatu wassalam ketika banyak musuh, ya, mencoba mencelakakan Nabi. Gak ada seperti jasanya Abu Thalib kepada Nabi. Ya. Tapi apa yang terjadi untuk Abu Thalib? Ya, disebutkan di dalam hadis yang sahih, dia masuk ke dalam neraka. Padahal jelas beliau mencintai Nabi SAW. Tapi kenapa kecintaan yang besar kepada Nabi, bantuan, perlindungan, dan sokongan kepada Nabi tidak membuatnya, ya, selamat dari azab? Ya. Pertama, kecintaannya kepada Nabi tidak melebihi kecintaan kepada yang lain. Ya. Kemudian yang kedua, dia tidak mau mengikuti ajaran Nabi. Dan ini semua terjawab di dalam hadis, ya, yang menjelaskan akhir dari Abu Thalib. Ya, disebutkan ketika Abu Thalib, ya, dalam keadaan sakaratul mautnya, ya, maka Nabi alaihi salatu wassalam dengan penuh semangat bergegas mendatangi Abu Thalib. Ini adalah saat terakhir bagiku untuk mengislamkan sang paman. Akhirnya Nabi SAW datang, sampaikan kepada pamannya, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Duhai pamanku, katakan la ilaha illallah, sebuah kalimat yang dengan satu kalimat itu aku akan berhujjah di hadapan Allah, membelamu nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Engkau seorang muslim, engkau berhak mendapatkan maghfirah, ampunan Allah. Satu kalimat saja wahai paman, la ilaha illallah. Ya, tapi ternyata di situ, ya, ada dedengkot kafir Quraisy, ya, yaitu Abu Jahal, Amr bin Hisham, dan Abdullah ibnu Abi Umayyah. Setelah Nabi mengatakan ya ami qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah, maka orang berdua itu mengatakan atarghabu an millati Abdul Muttalib. Ya. Wahai Abu Thalib, apakah engkau benci kepada agamanya bapakmu, agama Abdul Muttalib? Ya. Fa'ada Nabi SAW, fa'ada, setiap Nabi mengulang, ya, wahai paman, katakan la ilaha illallah, sebuah kalimat yang dengannya aku akan berhujjah di hadapan Allah nanti untuk membelamu. Fa'ada, maka Abu Jahal dan Abdullah ibnu Abi Umayyah
juga mengulang perkataannya ya ammi, perkataannya dengan mengatakan atarghabu an millati Abdul Muttalib, apakah engkau benci agama bapakmu yaitu agamanya Abdul Muttalib. Ya. Maka akhirnya fakana ala millati abih, dia milih ngikut agama bapaknya. Kecintaan kepada Nabi kalah dengan kecintaan kepada agama bapaknya, atau kalah dengan kecintaan kepada sang bapak. Ya. Dan dalam hidup kita sering di keadaan harus memilih. Ya. Ini adat saya, ini budaya saya, ini ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Maka tidak boleh ada lagi keraguan di hati kita, tinggalkan. Adat, budaya, kebiasaan, ya, nenek moyang, warisan orang tua, kalau itu bertentangan dengan ajaran Nabi, tinggalkan. Ya, tinggalkan. Dahulukan kecintaan kita kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Dan ini yang banyak, ya, membuat akhirnya orang berguguran, ngaku paling cinta Nabi, sholawatan macam-macam, enggak, yang hanya di dalam hadis yang dibuat pun banyak, dikreasikan dengan macam-macam, ya. Tapi mereka enggan untuk meninggalkan kebiasaan syirik yang sudah dilestarikan dari nenek moyangnya, ya. Mereka enggan meninggalkan budaya-budaya yang bertentangan dengan dinul Islam. Mereka enggak berani untuk berbeda dengan banyak manusia. Kalau mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Padahal di akhirat, ya, Allah Subhanahu Wa Taala hanya akan menilai diri kita itu apakah kita menyesuaikan diri atau bersesuaian dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan ajarannya ataukah tidak. Gak masalah kita menyelisihi 3, 4, 10 ribu, 10 juta manusia, ya, selama kita tetap bersesuaian dengan ajaran Nabi alaihi salatu wassalam. Kita tidak diperintahkan untuk mengikuti kebanyakan manusia, ya, tapi kita diperintahkan untuk mengikuti seorang manusia saja. Nah, itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kecintaan kita kepadanya wajib di atas kecintaan kepada yang lainnya. Kecintaan kepadanya harus dinampakkan dengan semangat mengikuti ajarannya, walaupun tidak sempurna, ya, tapi kita harus berusaha dengan segenap kemampuan kita. Fattaqullah mastata'tum, ya. Dan ini sebenarnya yang dipahami oleh orang-orang yang selalu mengatakan cinta. Orang yang mencintai seseorang pasti senang dengan yang disukai oleh orang yang dicintainya, ya. Maka orang yang mengklaim mencintai Nabi SAW, ya pasti senang dengan cara berpakaian Nabi, cara berpenampilan Nabi, pasti tenang dengan apa yang diperintahkan oleh Nabi, ya. Seharusnya begitu, ya. Oleh karena itu jelaskan oleh para ulama, lakin labud an tasluka man ahbabta litakuna ma'ah. Wajib bagimu untuk mengikuti jalan yang engkau cintai sehingga engkau kelak akan bersamanya. Maka jalan Nabi SAW telah terang benderang, jelas. Taraktukum 'alal bayda lailuha kanahariha la yazigu anha illa halik. Aku telah tinggalkan agama ini untuk kalian dalam keadaan terang benderang, putih bersih, malamnya bagaikan siangnya. Tidak ada hukum di dalam Islam melainkan jelas. Hukum-hukum yang berkaitan di siang hari sama, ya. Di malam hari pun telah jelas, ya. Mulai dari adab tidur dan seterusnya jelas, tidak ada yang tersamarkan, ya. Maka wajib bagi orang-orang beriman untuk berusaha mengikuti jalan yang telah digariskan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, ya. Bahkan ketika itu bertentangan dengan kebanyakan manusia atau hanya sekedar bertentangan dengan hawa nafsu kita. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawa tab'an lima ji'tu bih.
tidak beriman ya kalian sampai hawa nafsunya, jiwanya, keinginannya bersesuaian dengan apa yang aku datang kepadanya. Ya. Hawa nafsu kita harus ditundukkan, ikuti dengan apa yang digariskan dan diwariskan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Baik. Jadi ini poin yang kedua yang hendaknya dilakukan oleh seorang muslim, oleh seorang mukmin agar dia kelak bisa bersama Nabi adalah mencintai Nabi dan ittiba, ya, mencintainya di atas yang lain, lalu berusaha untuk mengikutinya. Ya, walaupun ibadah kita pasti jauh, sangat jauh di bawah ibadah Nabi, bahkan di bawah ibadah para sahabat, ya. Tetapi mudah-mudahan dengan modal cinta yang tulus kepada Nabi, dengan menjadikan ajaran Nabi di atas yang lainnya, ya, maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang kelak dekat dengan Nabi alaihi salatu wasallam, dimasukkan oleh Allah ke dalam Al-Firdaus, surga di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam juga ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga tersebut. Baik. Jadi kita cukupkan satu poin saja untuk malam hari ini, ya. Mudah-mudahan hal-hal yang lain yang berkaitan dengan pembahasan kita bisa kita bahas di waktu-waktu yang selanjutnya. Satu kali lagi ya Pak ya. Akhir Maret masih sempat, belum Ramadan. Di satu kali lagi. Ya. Sebelum memasuki bulan Ramadan insyaallah. Baik, ya, kita cukupkan. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.